Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reinhard Mahardika Yusmalik, saya dari SI3B dengan NIM 1616104. Saya di sini akan menjelaskan tentang perihal tugas dari sistem transformasi digital dengan menggait tema meningkatkan ketahanan pangan dengan sistem pertanian berkelanjutan. Untuk perkenalan di sini sistem pertanian berkelanjutan adalah pendekatan dalam pengelolaan pertanian tentunya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Sistem ini berfokus pada pengolahan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, tentunya meningkatkan kesejahteraan sosial dan memastikan keberlanjutan ekonomi petani. Untuk main problem atau problem utama yang saya ambil di sini yaitu perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, dan banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim dapat mengganggu jadwal tanam dan hasil panen tentunya. Di sini iklim juga menjadi salah satu masalah utama dalam dunia pertanian yang dapat mempengaruhi hasil dan kualitas dari panen para petani. Untuk masalah utama yaitu jadi masalah utama dari sistem pertanian berkelanjutan ini bukan hanya tentang iklim. Di sini saya juga memberikan beberapa contoh masalah utama, yaitu ketergantungan pada pupuk kimia yang merusak tanah, lalu ada erosi tanah akibat metode pertanian konvensional, lalu ada ketergantungan air irigasi yang tidak efisien, lalu ada ketimpangan akses teknologi antara petani kecil dan besar. Di sini saya akan menjelaskan juga analisis sistem thinking pada sistem pertanian. Pendekatan sistem thinking dalam sistem pertanian bertujuan untuk memahami hubungan saling terkait antara berbagai elemen dalam sistem pertanian. Dengan memiliki keseluruhan sistem, dengan melihat keseluruhan sistem secara holistik, kita dapat mengidentifikasi hubungan sebab akibat, pola dinamis, dan feedback loops-nya. Lalu di sini ada rancangan solusi teknologi yang saya buat, yaitu bendungan otomatis. Bendungan otomatis ini adalah teknologi yang dirancang untuk mengolah air secara cerdas dan efisien, menyesuaikan kebutuhan lingkungan dan juga pengguna tentunya. Solusi ini mengintegrasikan mekanisme kontrol otomatis, tentunya sensor dan sistem pemantauan berbasis teknologi. Lalu tujuan utama dari rancangan solusi teknologinya yaitu mengelola aliran air secara efisien untuk kebutuhan irigasi, pembangkit listrik, atau pengendalian banjir. Lalu ada meminimalkan intervensi manual dengan sistem otomatis yang adaptif. Lalu ada meningkatkan keberlanjutan melalui penggunaan energi terbarukan dan teknologi cerdas. Lalu ada sistem thinking. Sistem thinking rancangan solusi teknologi, masih di rancangan solusi teknologi ada komponen utama. Ini komponen utama bendungan otomatis. Komponen utamanya itu sensor cerdas, ada sensor ketinggian air, sensor curah hujan, sensor aliran air, sensor kualitas air, lalu ada sistem penggerak otomatis, lalu ada pergerak otomatis ini untuk pintu airnya, terus katup tekanan mengatur pelepasan air secara bertahap. Lalu ada sistem pemantauan dan kontrol, pusat kontrol berbasis IoT. Lalu ada dashboard real time, menyediakan visualisasi data untuk operator melalui perangkat komputer atau aplikasi seluler. Lalu ada energi terbarukan, menggunakan panel surya atau turbin mikrohidro untuk mendukung kebutuhan energi bendungan otomatis. Lalu masih ada rancangan solusi teknologinya, yaitu mekanisme kerja bendungan otomatis. Di sini mekanismenya itu pemantauan data real time, sensor mendeteksi parameter, data dikirim ke pusat kontrol, lalu ada pengambilan keputusan otomatis. Sistem menggunakan algoritma berbasis AI untuk menganalisis data,
Keputusan dibuat berdasarkan kondisi seperti tinggi air mendekati batas atau curah hujan, tinggi diprediksi. Lalu ada pengoperasian pintu air juga, motor otomatis membuka atau menutup pintu air sesuai instruksi dari pusat kontrol. Operasi dapat mengambil air alih kontrol melalui aplikasi atau antarmuka digital yang diperlukan. Lalu ada contoh implementasi, ya contoh implementasi itu dari studi kasus, ada bendungan untuk irigasi pertanian, lalu ada masalah, masalah dari bendungan ini yaitu petani sering mengalami kekurangan air saat musim kering dan kelebihan air saat musim hujan. Solusi, tentunya, rancangan solusi teknologi tadi memberikan solusi itu pintu air otomatis dilepas, secara bertahap untuk menghindari pemborosan selama musim kering, penghematan air, lalu ada sensor curah hujan dan ketinggian air juga membantu mengatasi banjir saat hujan lebat. Lalu untuk evaluasi dampak sistematiknya yaitu solusi bendungan otomatis menciptakan dampak yang luas terhadap berbagai aspek dalam sistem, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah analisis dampaknya terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan teknisnya. Ada dampak langsung ini berdampak pada lingkungan tentunya, lalu ada ekonomi juga, mungkin kesejahteraan dari petani, kehidupan para petani, lalu sosialnya, kesejahteraan dari komunitasnya juga, lalu teknologi di mana petani akan memiliki wawasan gitu dan mempercepat digitalisasi. Lalu ada dampak tidak langsungnya. Dampak tidak langsung itu adalah regenerasi ekosistem, di mana tidak akan pada saat itu ya, namun akan terjadi pada kedepannya yaitu regenerasi ekosistem, lalu ada stimulasi ekonomi lokal, lalu ada pengurangan migrasi. Pengurangan migrasi ini terkadang karena ada petani yang dimana petani tersebut berpindah ketika di daerahnya itu sedang kering, lalu mereka bertani di tempat lain. Nah, pengurangan migrasi, lalu ada akselerasi transformasi digital yang saya sebutkan, di mana petani akan lebih sadar bahwa pentingnya teknologi dalam di bidang pertanian. Lalu di sini ada kesimpulannya, solusi bendungan otomatis menawarkan pendekatan sistematik untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Dampaknya menyangkut aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan teknologi dengan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Lalu, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.